Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sarida. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth Nesofage. Yang pertama, apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Proses transmisi data satelit. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat ini yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Terus uplink frekuensi. Uplink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Downlink frekuensi. Downlink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan pengguna komunikasi satelit. Keuntungan memiliki cakupan yang luas, bandwidth-nya cukup besar, dapat dijangkau dari mana saja. Kita tidak perlu menyelaraskan antena seperti gelombang mikro. Kekurangan, untuk melengkapkan sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi geostasioner. Kini berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut. Tipe pengguna satelit. Orbit geosynchronous orbit atau GSO sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Orbit geostationer atau geostationer orbit atau GEO 35.790 km di atas permukaan bumi. Orbit menengah medium earth orbit atau MEO 1.500 sampai 36.000 km. Orbit rendah atau low earth orbit LEO 300 sampai 1.500 km di atas permukaan bumi. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Bandwidth capacity atau kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulis, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam sebuah periode tertentu. Network bandwidth consumption. Jumlah bandwidth yang dikonsumsi biasanya tergantung pada paket jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Internet connection bandwidth terbagi menjadi dua, yaitu internet dedicated bandwidth dan internet broadband bandwidth atau internet share bandwidth. Yang satu, internet dedicated bandwidth connection. Internet dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Internet broadband atau internet share bandwidth connection. Internet broadband adalah jaringan koneksi internet bersama share network di antara banyak pengguna yang berbeda di sebuah daerah, berbagai koneksi yang lebih besar. B. Parameter pengukur lebar bandwidth. Secara umum, parameter mengukur performance dari sebuah network adalah throughput, upstream, downstream, kecepatan atau speed. Selain itu masih ada lagi parameter yang lain. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan route internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speed-nya 380 kbps. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai 64 kbps. Kecepatan atau speed. Berikut ini beberapa cara sederhana untuk mengukur kecepatan internet menggunakan tool bandwidth test seperti SpeedTest. Ini cara yang cukup mudah dalam mengukur kecepatan akses internet Anda. Menggunakan software bandwidth meter. Ada berbagai macam software untuk mengukur kecepatan bandwidth internet yang diinstal di komputer. Misalnya saja DU-meter. Dengan tools ini Anda bisa mengukur kecepatan internet Anda. Kebutuhan bandwidth.
Share bandwidth atau koneksi internet broadband bandwidth adalah koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, di mana kecepatan dan performance dibagi ke setiap pengguna atau perangkat. Distributed bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu atau koneksi itu. Kualitas koneksi, jenis-jenis service pada TCP atau IV, mengirim file atau file transfer protokol FTP, memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Remote login, network terminal protokol atau telnet, memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer dalam jaringan. Komputer mail, protokol yang digunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email, POP, Post Office Protocol, dan IMAP, Internet Message Access Control untuk menerima email. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirim data selain teks. Network File System atau NFS, layanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh. Remote Execution memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Name server, nama database, alamat yang digunakan pada internet. IRC atau Internet Relay Chat memberikan layanan chat. Streaming atau layanan audio dan video, jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa mengolah data selesai dikirim. Apa itu QoS dan faktor yang mengaruhi QoS? QoS adalah kemampuan untuk menjamin pengirim harus data penting atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kriteria performance yang menentukan tingkat kepuasan pengguna suatu layanan. Faktor yang mempengaruhi QoS terbagi menjadi 4, yaitu delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satu dari delay adalah second atau detik. Delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan suatu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Paket reordering adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Komponen pendukung QoS. Pada manajemen QoS ini terdapat ada beberapa komponen pendukung di dalamnya, seperti bandwidth allocation, application priority, streaming priority, packet scheduling, dan monitoring. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Menghitung throughput, rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Pada aplikasi Wireshark akan terlihat protokol yang sedang bekerja dalam proses percakapan berlangsung, dan untuk mendapat nilai throughputnya kita harus stop dahulu proses capture aplikasi Wireshark, kemudian pilih statistik, kemudian pilih summary, maka akan muncul gambar di bawah ini. Pada gambar di samping terlihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 bits per second. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus 1:1, throughput 2.769.572 bits dibagi 81,59 bandwidth per atlas paket sama dengan 0,27 bits per second. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay sama atau total paket yang diterima. Buka aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, terus RTF, show all stream analysis, pilih IP clean, pilih analysis, maka akan muncul gambar berikut. Pada gambar di atas total delay-nya 62,3 second dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika dihitung sesuai rumus dapat rata-rata delay sama dengan 62,3 dibagi 3133 sama dengan 19.990 per detik. Rumus untuk menghitung paket loss. Untuk melihat nilai dari paket loss, pertama bukan aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, RTF, show all stream analysis, pilih IP client, pilih analysis, maka akan muncul gambar berikut untuk mendapat nilai dari paket loss. Di gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapat adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima, paket yang dikirim, paket yang hilang. 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss
3103 dikurang 3558 dibagi 3013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Apa itu software? Software merupakan identitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP Internet Protocol. Fungsi software sebagai berikut: memiliki fungsi switching, fungsi kontrol, fungsi pensinyalan, fungsi interface. Software terdiri atas komponen-komponen berikut: Media Gateway Controller atau MGC. MGC adalah call agent, merupakan komponen utama dari software berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda. Application Server atau AS. Application Server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi. Media Server. Software harus dapat mengatur traffic panggilan dengan minimal 4 juta BHC Business Hosted Communication. Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransfer pesan pensinyalan antara node pensinyalan salur umum yang berkomunikasi menggunakan protokol dan transport yang berbeda. Media Gateway. Media Gateway adalah perangkat atau layanan terjemahan yang mengubah aliran media antara teknologi telekomunikasi yang berbeda. Layanan yang dimiliki software. Call transfer adalah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan panggilan telepon yang ada di telepon lain. Hunting group. Dalam telepon perburuan garis adalah metode pendistribusian panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sekelompok beberapa saluran telepon. Call forwarding. Pengalihan ke panggilan adalah fitur telepon dari beberapa sistem switching telepon yang mengalih panggilan telepon ke tujuan lain yang mungkin misalnya ponsel atau nomor telepon lain di mana pihak yang dipanggil yang diinginkan tersedia. Conference call. Panggilan konferensi adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Abbreviation dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkat yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja. Calling waiting. Panggilan tunggu adalah layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan di mana pelanggan dapat menangguhkan panggilan telepon yang sedang berlangsung untuk menerima panggilan kedua. Apa itu call line identification preference atau CLIP? Adalah layanan telepon tersedia dalam sistem telepon analog dan digital, termasuk voice over IP, yang mentransmisikan nomor telepon penelepon ke peralatan telepon pihak yang dipanggil ketika panggilan sedang diatur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.